Mimpi buruk ya bagi PSI Kaisang atau Partai Gajah ini. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Karena ya KPK kabarnya akan membuka opsi ya memanggil petinggi PSI ya dan Ketua Umum Pemuda Pancasila di kasus dugaan gratifikasi. Siapa Bang yang akan dipanggil? Ya tentunya kita tahu lah bahwa di berbagai media sosial kan banyak sekali begitu kan ya, terutama dengan apa yang kemudian ya dilakukan oleh Ahmad Ali. Ya dari Partai Nasdem loncat sana sini begitu kan ya, dan pada akhirnya orang akan berpikir begitu, ada apa kok loncat sana loncat sini, gelisah. Nah, beberapa bulan yang lalu KPK ini ya menggeledah rumah Ahmad Ali dan menemukan uang begitu kan ya. Dalam hal ini banyak yang kemudian mengatakan bahwa Ahmad Ali akan KPK akan membuka opsi ya memanggil ya para petinggi-petinggi akan memanggil petinggi PSI. Nah, menandakan ada sesuatu hal yang kemudian sangat genting begitu. Kalau Ahmad Ali ini dipanggil ya, maka kemudian kasus apa yang menyeratnya? Ya, banyak orang kan berspekulasi begitu kan ya bahwa KPK ya yang awalnya begitu kan akan membuka peluang memanggil Ahmad Ali ini begitu kan ya. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan. Karena banyak dugaan-dugaan yang kemudian muncul ya, salah satunya diduga begitu kan ya soal gratifikasi ya per metrik ton ya produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar Kalimantan Timur. Nah, menandakan menandakan bahwa ada apa di balik ini semua begitu kan. Nah, KPK ini rasanya begitu ingin menindaklanjuti ya soal bagaimana ya dugaan-dugaan besar begitu, mencari bukti ya yang sudah jadi tersangka di situ begitu, mencari fakta dan bukti-bukti yang ada untuk menunjukkan bahwa ya hasil pengembangan penyidikan ya, hasil pengembangan penyidikan ini tentunya ya kemudian banyak terseret di situ yang satu persatu bisa saja ini akan dipanggil begitu oleh oleh KPK begitu, terutama Ahmad Ali dan sebagainya. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian begitu kan ya sebagai bentuk pengembangan, maka saya kira setuju sekali kalau Ahmad Ali ini begitu kan ya dipanggil begitu. Sebagai bentuk apa Bang? Ya karena kita tahu beberapa bulan yang lalu rumah Ahmad Ali ya pada waktu itu masih menjadi politikus Partai Nasdem begitu kan ya, KPK menyita begitu ya dokumen-dokumen penting dan uang tunai. Ini kan menandakan bahwa kenapa kok disita begitu? Barang sitaan itu kan bukankah hal yang kemudian merupakan bentuk kecurigaan besar begitu kan? Ini salah satunya. Makanya PSI ini wah, mulai kalau Ahmad Ali ini dipanggil oleh KPK, ambiar semuanya begitu kan. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja realitasnya bahwa Ahmad Ali ya, perpindahan Ahmad Ali dari Partai Nasdem begitu kan ya, dari Partai Nasdem ke mana ke Partai PSI ya, kepada Partai Gajah ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar ya, apalagi rumahnya begitu kan ya kabarnya sudah digeledah beberapa bulan yang lalu. Ini kan menandakan ada sesuatu apa di balik ini semua begitu kan ya, dokumen-dokumen dan uangnya kabarnya disita di situ. Ya, teman-teman, KPK buka peluang kembali periksa Japto hingga Ahmad Ali. Nah, teman-teman, ya kasus mengenai dugaan-dugaan korupsi ini ya harus segera diselesaikan, teman-teman. Ya, apalagi kalau KPK sudah melihat ada dugaan-dugaan, maka segera untuk menuntaskan semuanya itu sehingga negara kita ini bebas dari tindakan-tindakan korupsi. Nah, di sini dikatakan peluang untuk kembali memeriksa terkait kasus dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman, atau KPK membuka peluang untuk kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto ya Surjo Sumarno, Ketua Harian PSI atau mantan politikus Partai Nasdem Ahmad Ali. Nah, teman-teman, bahwa ya Ahmad Ali ini dulunya sebagai
mantan ya politikus Partai Nasdem teman-teman, dan berpindah haluan ya gabung ke PSI dan menduduki jabatan sebagai ketua harian. Nah, Ahmad Ali dan Ketua PP Kalimantan Timur Said Amin sebagai saksi ya dalam kasus dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi batubara di Kabupaten Kutai Negara, Kutai Kartanegara atau KUKAR. Teman-teman, peluang ini terbuka usai KPK mengumumkan 3 tersangka korporasi baru dalam kasus ini, yaitu PT Sinar Kumala Naga SKN, PT Alam Jaya Bara Pratama ABP, dan PT Bara Kulama Saksi BKS. Ketiga perusahaan ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menjadi alat penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati KUKAR Rita Widiasari. KPK tentunya terbuka kemungkinan untuk memanggil saksi-saksi yang bisa menjelaskan dan menerangkan terkait dugaan praktik penerimaan gratifikasi melalui 3 korporasi tersebut dan aliran uangnya, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis Kamis 19 Februari 2026. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi juga harus dilakukan untuk menelusuri uang yang berkaitan atau bersumber dari dugaan tindak pidana ini. Rita telah divonis bersalah dalam kasus gratifikasi ini pada tahun 2018 lalu. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Rita dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar kurungan 6 bulan penjara terkait dengan suap dan gratifikasi ini. Dia dinyatakan telah menerima gratifikasi senilai 110 miliar. Namun dia kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait penerimaan gratifikasi atas pemberian izin proyek usaha pertambangan batubara di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Dalam kasus TPPU pada Selasa 4 Februari 2025, lalu KPK menggeledah rumah Japto dan menyita 11 unit mobil, uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 56 miliar, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus Rita. Kata Budi, sejumlah kendaraan yang disita masih berada di Ruk Basan KPK Cawang hingga saat ini. Dalam kasus ini, Japto diduga menerima aliran dana yang bersumber dari gratifikasi yang dilakukan oleh Rita atas pemberian izin pertambangan batubara saat menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Pada hari yang sama, KPK juga telah menggeledah rumah Ahmad Ali. Penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 3,49 miliar, sejumlah dokumen barang bukti elektronik, tas, dan jam mewah. Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh KPK ya dalam menelusuri bagaimana dengan tindakan-tindakan ya mengenai tindakan korupsi. KPK sita uang 476 miliar terkait ex-Bupati KUKAR Rita Widiasari. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang 476 miliar terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara atau KUKAR Rita Widiasari. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan selain dari Rita, total uang tersebut juga disita dari pihak lainnya yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi ini. Dalam mata uang rupiah sebesar 300 atau 350,865
miliar. Uang ini disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya, serta Tessa dalam keterangan tertulis. Tessa mengatakan KPK menyita sejumlah uang dolar Amerika Serikat yang disita dari 15 rekening dan dalam mata uang dolar Singapura yang disita dari 1 rekening. Jika ditotal dalam mata uang rupiah, sejumlah uang yang telah disita KPK jumlah tersebut berjumlah sekitar 476 miliar. Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas, ucap Tessa. Rita masih menjalani hukuman atas kasus gratifikasi dan suap yang dilakukannya. Ia telah terbukti menerima gratifikasi. Ya, Rita telah divonis dengan hukuman 10 tahun penjara pada 2018 lalu. Saat ini KPK masih melanjutkan penyidikan terkait dengan TPPU yang diduga dilakukan oleh Rita terkait dengan kasus suap dan gratifikasi tersebut. Nah, teman-teman, itulah ya mengenai bagaimana dengan kasus tindakan korupsi yang menyeret ya petinggi PSI ya Ahmad Ali. Dan tentu ini adalah pukulan keras bagi Kaisang Pangarep ya bahwa ada petinggi-petinggi dari PSI yang terseret ya dugaan korupsi. Silakan memberikan komentar Anda dan kita mendukung langkah KPK untuk tetap memberantas tindakan-tindakan korupsi di negara kita ini.